Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Dina di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan jika adik-adik mau keluar rumah, tidak lupa untuk memakai masker. Setelah tiba di rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan yang terutama adalah adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus di bangsa ini cepat pergi. Adik-adik, yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 72 dengan judul Biar Kanak-Kanak Datang Kepadaku. Adik-adik, tiba saatnya kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah tibakan kami kembali pada pagi hari ini untuk kami beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur, di mana Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 111. Kakak ulang ya, Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 72, bait yang pertama dan bait yang kedua dengan judul Biar Kanak-Kanak Datang Kepadaku. Nah, adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sampai dengan hari ini. Biarlah kami selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kakak ulang ya, Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat dari Hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah bacakan Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih hari ini. Temanya adalah tentang aku di era digital. Maksudnya apa ya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, adik-adik terkasih, kitab Amsal ini dikenal sebagai buku pedoman hikmat agar umat dapat hidup benar dan bijaksana yang dimulai dari hidup takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan juga mengajarkan manusia untuk dapat melakukan apa yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dari pembacaan kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20, kita belajar dari manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan. Terdapat di ayat 13 sampai 18. Yang kedua, hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya, akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada kita jalankan sesuai dengan hikmat Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, siapa di sini yang sering atau setiap hari menggunakan handphone atau laptop? Apakah adik-adik sudah bertanggung jawab menggunakannya?
Apakah adik-adik menggunakan handphone atau laptop untuk belajar atau untuk main-main? Nah, adik-adik, hikmat Tuhan di sini harus kita lakukan ya dalam kita memakai handphone atau laptop dalam kehidupan sehari-hari. Menurut adik-adik, apakah adik-adik sudah menggunakan handphone atau laptop dengan benar? Dengan berkembangnya digital saat ini, adik-adik juga harus semakin berkembang dalam mencari informasi pelajaran ya. Baik menggunakan handphone atau laptop, harus sesuai dengan didikan hikmat Tuhan ya. Supaya kita tidak semena-mena dalam memakai handphone atau laptop tersebut. Ingat ya adik-adik, belajarlah menguasai laptop atau handphone kita. Bukan laptop atau handphone yang menguasai diri kita. Biarkan kita yang menguasai gadget kita untuk kita pakai dengan hal yang baik dan benar. Dan kita tahu waktu untuk menggunakannya. Serta kita harus bertanggung jawab dalam hal-hal apa saja yang kita pelajari dari handphone dan laptop yang kita miliki. Di bawah ini adalah contoh sikap tanggung jawab atau sikap kita dalam menguasai handphone dan laptop. Pada saat adik-adik sedang menggunakan laptop atau handphone di rumah, tiba-tiba papa mama membutuhkan pertolongan adik-adik. Nah, disinilah adik-adik harus bertanggung jawab untuk meninggalkan sebentar gadgetnya dan membantu papa mama untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Bertanggung jawablah dalam menggunakan gadget atau laptop. Pergunakan dengan baik dan benar sesuai dengan hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita. Ingat ya adik-adik, bertanggung jawablah dalam menggunakan gadget tersebut. Dan pergunakanlah gadget itu sesuai dengan kebutuhan kita, baik dalam pelajaran atau mencari informasi-informasi yang sangat penting dalam hidup kita. Nah adik-adik, kakak punya aktivitas nih. Aktivitas minggu ini adalah tuliskan hal-hal apa yang dilakukan dengan gadget atau laptop yang adik-adik punya saat ini. Papa mama tolong dibantu ya anak-anaknya dalam melakukan aktivitas ini. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bertanggung jawablah dalam menggunakan gadget sesuai dengan hikmat Tuhan. Amin. Adik-adik sudah lihat kan video tadi di mana kita diajarkan untuk kita selalu hidup dalam hikmat Tuhan dan bertanggung jawab dalam menggunakan gadget baik handphone maupun laptop. Adik-adik harus pintar menggunakannya ya. Oleh karena itu, mari kita meresponi firman Tuhan dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana kami diajarkan untuk kami hidup dalam hikmat Tuhan selalu. Tuhan, berkati hidup kami di minggu-minggu yang baru nanti Tuhan, Tuhan sertai, lindungi kami, jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan jaga kami dan keluarga kami, biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kembali lagi kakak akan mengingatkan persembahan ini dikumpulkan ya. Nantinya kakak Layan ambil ke rumah adik-adik. Oleh karena itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria dengan judul Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan
adik-adik, tiba saatnya kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan gerejamu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah di minggu berikutnya kami boleh bersama-sama lagi bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung IMPA. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi IMPA bersama-sama ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.